Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngabitanonya, kita mulai ya, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'al ilma ghufirallahu qabla an yakhtuwa. Al-hadits. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas iradah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di Zoom perdana kita di kelas fikih muslimah. Ya. Kemudian, salawat beserta salam, marilah kita tetap curah limpahkan kepada baginda alam Nabi akhir zaman yang membawa dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang sampai saat ini. Yani Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga mudah-mudahan salat beserta salam kita sampai kepada para keluarga beliau yang telah membersamai dakwah beliau, juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang telah ikut serta berjihad bersama beliau untuk menyebarkan Islam, dan kepada para tabi'in dan tabi'atnya yang ikut serta memegang dan menyebarluaskan panji Islam. Dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umat dari beliau, dan mudah-mudahan, paling mudah-mudahan kita nanti bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ani Nuraini. Saya asal dari Cianjur. Ya, nanti mungkin untuk kasih perkenalan di lain waktu ya, bunda-bunda. Baik, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang semuanya di kelas perdana kita, kelas fikih muslimah. Dan mudah-mudahan ini pertemuan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir pertemuan. Baik, insya Allah saya di sini akan menjadi moderator selama kelas fikih muslimah. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada tasmi, yang ketiga materi yang akan dibawakan oleh Ustazah Fauziah, dan yang terakhir, yang keempat itu ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Baik, bunda-bunda sekalian, marilah kita buka acara perdana kelas fikih muslimah kita sama-sama dengan membacakan Ummul Kitab atau Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah fi barakatil Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, alhamdulillah kita telah melewati acara pertama kita, yaitu acara pembukaan. Mudah-mudahan acara ini selesai lancar sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ukhtina Fitri Awaliyah. Ya. Kepada Ukhtina Fitri Awaliyah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah kekeluargaan. Dan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Al-Ayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair kepada Ukhtina Fitri Awaliyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita memulai materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Fauzia, izinkan saya untuk membacakan biodata atau biografi tentang Ustazah Fauzia Habibah. Baik, izinkan saya untuk membacakan ya, bunda-bunda. Untuk saat ini, beliau Ustazah Fauzia menjadi Kabid Kurikulum Pondok Pesantren Al-Husyah Cianjur. Kemudian pengajar bahasa Arab dan Al-Quran di beberapa lembaga online. Mungkin bunda-bunda di sini juga ada ya yang udah pernah mengikuti kelas bahasa Arabnya maupun Al-Qurannya gitu ya. Sama seperti saya juga pernah mengikuti Al-Quran ya, online bersama beliau. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren At-Tawakal Cianjur. Kemudian di Pondok Quran Bandung dan menyelesaikan di sana ya sampai 30 juz, Masya Allah. Kemudian pernah menimba ilmu juga di Al-Imarat Bandung. Kemudian di Mahad Ali Ar-Royah Sukabumi. Nah, Lipia Jakarta, jurusan Syariah. Masya Allah. Kemudian pemilik sanad riwayat Hafiz, Tuhfatul Atfal, dan Al-Jazariyah dari para masyaikh Timur Tengah. Oh, Masya Allah ya. Saja kita tuh riwayat pendidikannya sangat banyak gitu ya. Baik, supaya tidak memperlama waktu kita untuk belajar, kita langsung saja mulai bunda-bunda kelas fikihnya, ilmu fikihnya. Mungkin yang belum punya kitab bisa dilihat PDF-nya. Ya. Langsung saja kepada beliau, Ustazah Fauzia Habibah, dipersilahkan. Syukran Ustazah Ani, Masya Allah. Sudah bersedia menjadi pengatur acara pada malam ini. Juga jazakallah khair juga untuk Ustazah Fitri, Masya Allah. Bacaannya sangat menenangkan hati ya. Baik, akhwat al-ummatillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka mic-nya, Bunda?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak? Jelas Jelas saja. Jelas, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadits, wallahu a'lam bimuradihi. Yang paling pertama, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan curahan limpah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir pada pertemuan perdana, ya Masya Allah, perdana pada kajian fikih muslimah malam ini. Ya. Kemudian tak lupa salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwat wal ummahatillah, ya ahlan wa marhaban bikunna. Ini ada beberapa orang, Masya Allah ya, sudah diniatkan untuk mencari ilmu, bahkan dari pagi udah nanya-nanya kitab apa, kitabnya yang mana, berarti ada niat ya. Baik, sebelum kita masuk pada kitab tersebut, mungkin ada sedikit mukadimah ya, tentang apa itu ilmu fikih, urgensi ilmu fikih, kemudian juga kenapa ada kajian fikih muslimah gitu ya. Padahal kan fikih banyak banget gitu ya, bukan hanya muslimah aja tapi juga laki-laki juga ada ya. Nah, yang pertama tentang ilmu fikih ya. Tentang ilmu fikih atau apa dulu ya? Tentang keutamaan mencari ilmu dulu mungkin ya sebelum ilmu fikih. Tentang keutamaan mencari ilmu tentunya Bunda, akhwat, ummahat yang hadir di sini sudah tidak asing lagi tentang hadis-hadis Nabi, tentang ayat Al-Quran yang mana menganjurkan tentang pentingnya mencari ilmu. Ya, mungkin saya akan membahas satu hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang bunyinya man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ya. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu ibadah kecuali memang dalam ibadah tersebut terdapat pahala yang luar biasa gitu ya, pahala yang sangat besar ya. Dalam hadis ini kita bisa memetik ya apa pesan penting, apa pahala yang kita dapatkan dengan mencari ilmu, yaitu man salaka, barang siapa menempuh thoriq, suatu jalan yatamisu fihi ilman, yang mana di dalamnya itu menempuh dalam mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Maka janji Allah bagi orang yang mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan ke surganya Allah. Jadi malam ini kita coba buka HP, masuk Zoom ya. Bunda Wiwit udah masuk ya? Udah masuk Bunda Wiwit? Sudah Ustazah. Assalamualaikum. Ya udah coba berkali-kali ya, Masya Allah. Ini suatu perjuangan. Sehingga kalau dari ahli bahasa ya, tadi salaka. Ada kata salaka, mungkin ini yang akhwat yang sudah belajar bahasa Arab, salaka itu menempuh perjalanan ya. Kenapa nggak kata dhahaba? Kan kalau bahasa Arab ada kata dhahaba, pergi, kemudian ada masya, berjalan. Tetapi di sini pakai kata salaka. Kata dalam bahasa Arab, salaka itu mengandung makna yang berbeda dengan kata hanya sebatas pergi atau sebatas berjalan. Gitu. Masya ini atau salaka, salaka itu mengandung arti kesungguhan. Kalau bahasa anak muda mungkin ya Ustazah Ani, masih mahasiswi, nggak asing dengan istilah effort ya. Suatu keinginan kuat, suatu yang diniatkan gitu. Maka salaka ini seseorang yang menempuhnya benar-benar gitu ya. Contoh kecilnya misalkan kalau sekarang kita belajarnya online, ada kesungguhan. Kesungguhannya dengan apa? Minimal sudah nyiapin kuota gitu ya. Atau sholat isyanya cepet-cepet nih karena kita mau masuk kelas. Kemudian yang lainnya misalkan udah nyiapin buku tulis dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan salaka, yang menempuh tapi dengan effort, dengan suatu kesungguhan. Nah ini pahalanya luar biasa sehingga Rasulullah menjanjikan sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka pahalanya sama dengan dia akan dipermudah ke jalan surganya Allah. Ya, di sini saya yakin pengen ke surga semua ya. Semua pengen masuk surga, amin ya. Dan saya yakin ke sini bukan karena pengen dapat uang, karena di sini nggak bakal bagi-bagi uang.
atau bagi-bagi sembako juga enggak ya. Tapi insya Allah di sini sama-sama kita luruskan niat untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, yaitu muslim-muslimah sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah untuk melaksanakan kewajiban yaitu mencari ilmu gitu ya, ibu-ibu, akhwat, dan ini banyak juga masih single. Ya, sama-sama kita mencari ilmu karena mencari ilmu tidak ada batasnya. Bahkan semenjak kita dilahirkan sampai akhir hayat itu tetap kewajiban kita sebagai seorang muslimah mencari ilmu. Gitu. Kemudian kita masuk pada tadi tentang fikih ya. Mungkin ini yang masih apa itu ilmu fikih? Sering dengar fikih tapi apa itu fikih gitu ya. Baik. Sekarang fikih ya secara bahasa atau secara etimologi betul ya. Secara bahasa apa itu fikih? Secara bahasa al-fiqhu itu dari kata faqaha yafqahu fiqhun ya, artinya faham. Apa bedanya dengan ilmu? Ya. Kalau fikih ini mengajarkan kita untuk memahami. Memahami apa? Biasanya kalau fikih kan berkenaan dengan sholat ya. Harus benar-benar paham tata cara sholat, kemudian wudhu, paham tata cara wudhu. Ya, pokoknya amaliyah dan sebagainya itu secara bahasa al-fiqhu artinya paham. Ya. Kemudian apa makna fikih secara istilah? Ini lebih panjang lagi ya. Kalau secara bahasa itu hanya paham aja. Sedangkan secara istilah yaitu al-ahkamul amaliyah syar'iyyah ya min al-muktasibu min adillati at-tafsiliyah, atau artinya apa nih ya, apa itu ilmu fikih secara istilah, yaitu hukum-hukum yang secara amaliyah itu secara praktek gitu ya, praktek, jadi yang melibatkan anggota badan kita. Kalau misalkan masalah hati misalkan ya, ini bukan ilmu fikih, itu dibahasnya kira-kira ilmu apa kalau tentang hati? Tasawuf. Tentang apa? Tasawuf, apalagi nih, tasawuf berat ya, apalagi ilmu tauhid ya, ilmu tauhid tentang bagaimana kita takut kepada Allah, kepada Rasulullah bagaimana ya. Nah, ini dibahas di ilmu tauhid. Tapi kalau fikih secara praktek ibadah, maka amaliyah namanya. Kemudian asyara'iyah yang mana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian al-muktasibu min adillati tafsiliyah yang mana didasari dari dalil-dalil terperinci, baik itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Qiyas, dari Ijma' atau dan yang lainnya. Begitu. Itu secara istilah. Maka saya ulangi lagi, ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang suatu amalan atau suatu praktek ibadah yang berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu ya. Tapi udah siap nih kira-kira masuk ke kitab? Ini udah ada yang japri ya. Ustazah saya takut pakai bahasa Arab. Mungkin yang lain juga sama ya. Nah, nggak apa-apa ya. Jangan takut dulu, masuk dulu aja. Insya Allah ini kitab Safinatun Najah ini termasuk kitab yang fenomenal ya di Indonesia karena memang sangat sangat singkat ya, nggak terlalu panjang lebar, jadi hanya baris atasnya aja namanya matan. Adapun yang saya share itu banyak itu untuk pegangan aja ya. Ketika ditanya mana dalilnya, ada dalilnya, ada dalil dari hadis Nabi juga dari Al-Qur'annya, seperti itu ya. Tapi saya izin share screen. Boleh, mungkin udah ada yang mencetak bukunya atau Bu Dawid sudah punya ya kitabnya? Ada, alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Terjemahan ya. Terjemahan, alhamdulillah. Nih ya, kita udah ada di layar? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Tapi ini kita lihat dulu kitab luarnya, jilidnya dulu ya. Nah, namanya Irsyadul Nuha ila Adillati Safinatin Najah. Ini gambar, ada gambar apa nih di layarnya atau di jilidnya? Perahu ya. Gambar perahu ya. Nah, ini yang dinamakan safinah ya dalam bahasa Arab. Safinah itu adalah perahu. Safinah. Safinatun Najah itu adalah perahu keselamatan. Masya Allah. Kalau misalkan secara judul panjangnya Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi ila rabbih. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Bahwa perahu keselamatan yang mana kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita wajib apa kewajiban kita memang itu kewajibannya adalah beribadah dengan sesuai tuntunan syariah gitu ya.
Di sini kalau kita lihat fihris atau daftar isi banyak banget ya. Wah, banyak banget ini sampai kalau dihitung mungkin 80 lebih subbabnya. Tapi enggak selama itu. Mudah-mudahan insya Allah 16 kali pertemuan tamat ya. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan lebih cepat dari itu. Saya lihat dari daftar isinya lumayan banyak. Baik, kita lihat dulu di sini ada muqaddimatul muhakkik ya. Muhakkik itu orang yang menteliti ya, kata beliau di sini kita baca untuk mengambil faidah dari dalamnya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memilih hamba-hamba yang dicintainya untuk memahami ilmu. Nah, tadi hadis yang saya bacakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, boleh digedein ya akhwat ya. Mungkin yang lain yang mungkin di rumahnya lagi rame boleh di mute terlebih dahulu ya. Ustazah Ani mungkin boleh minta tolong ya biar yang lain tidak terganggu dengan suara dari type. Ustazah Ani Udah saja. Hilang. Tes. Ustazah mute. kedengaran Uti? Oke, Ada nggak sekarang suaranya? Oh, tadi kan ke mute ada. sama. Tadi mute. Ini Hilang tadi. ya, nah, sekarang kedengaran ya? Yes. Nah, ini masih mukadimah, masih membakar semangat dulu ya. Nah, di sini dari mukadimah muhakkik atau beliau yang menteliti ya dari kitab Safinah, beliau mengatakan bahwa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memahamkan agamanya, memahamkan seorang hamba sebagai tanda cintanya Allah kepada hamba tersebut. Ya, sesuai hadis Nabi, bisa dilihat di layar akhwat. Ini hadisnya, saya kasih tanda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, man barang siapa yuridillahu yang Allah kehendaki dia khairan pada kebaikan yufaqihu fiddin, maka dia akan difahamkan dalam agama ya. Maka dengan tandanya kita masuk sini, kita husnudzon sama Allah ya. Allah ingin memberikan kita kebaikan. Ya, saya pun di sini bukan berarti bisa ya, bukan. Tapi sama-sama saya ingin belajar kembali dan semoga menjadi hujah kita ya kelak di yaumil akhir bahwa kita pernah menuntut suatu atau menempuh suatu perjalanan untuk mengharapkan cintanya Allah dan Rasulnya begitu ya. Ini kita ingat-ingat hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau bisa dihafal ya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan maka akan Allah pahamkan dalam agama. Ya, kalau kita belum paham agama, jangan sedih ya. Ketika Allah saat ini masih memberi kita umur panjang, masih ada keinginan belajar, maka sambutlah panggilan itu. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk muqaddimatul mu'allif. Nah, mu'allif itu adalah pengarang ya. Kalau kita dengar kata mu'allif adalah seorang pengarang. Beliau juga mengatakan di sini dengan ucapan kitab Safinah dengan diawali dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rata-rata ya setiap kitab yang dikarang oleh para ulama pasti kenapa nih kira-kira? Nah, ini ada hadisnya di sini ya. Iktida'u bil Qur'anil azim ya. Para pengarang kitab apapun, mau itu di ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ya ilmu apapun, pasti diawali dengan bismillah untuk mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdi aqta. Dalam hadis lain, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa aqta. Apa katanya di sini? Setiap perkara, ya apa-apa akhwat ya, sambil belajar bahasa Arab. Karena agama kita itu bahasa Arab. Ya, agama kita itu pakai bahasa Arab. Al-Quran dengan bahasa Arab. Hadis Nabi pakai bahasa Arab. Maka apa-apa dikit-dikit kita belajar ya. Kullu amrin, kata Rasulullah SAW, setiap perkara zibalin.
seolah-olah sia-sia gitu ya. Kenapa sia-sia? La yubda'u fihi bil basmalah. Ketika tidak diawali dengan baca basmalah. Maka fahuwa aqta, kata Rasulullah, aqta itu akan terputus keberkahannya. Maka ketika kita melakukan apapun pengen berkah, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dicontohkan dalam segala hal. Mau belajar sekarang baca Bismillah. Bahkan buka Zoom juga ya, buka HP kira-kira suka baca basmalah nggak? Ini jujur ya. Jawaban jujur, buka HP suka basmalah dulu nggak, Bunda Akhwat? Kadang ya, kadang tidak, Ustazah. Kadang enggak, apalagi kalau buka HP-nya bangun tidur, coba gimana? Betul. Langsung buka aja, lupa nih. Aduh, makanya kadang ketika niatnya mau ngapain ya, tadinya mau lihat kajian gitu ya, tapi karena nggak baca basmalah, nanti jadi buka status WA orang gitu ya, atau jadi sesuatu yang nggak berfaedah, atau dengerin gibahnya orang ya, waliyadzubillah. Maka minimal gitu ya, ketika karena HP itu kan kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan jawal ya, dia namakan dengan jawal, betul ya Ustazah Ani? Betul. Jawal itu HP. Padahal dari bahasa itu jawal itu kan jalan-jalan, jaulah. Dari kata jaulah, sering dengar ya jaulah. Kenapa dinamakan dengan jawal? Karena HP itu suka dibawa kemana-mana. Gitu ya, misalkan Akhwat nih atau Bunda Wiwit keluar dari rumah mau pergi ke Jakarta. HP ketinggalan. Kira-kira mau balik lagi atau terus ke Jakarta, Bun? Dari Bandung nih. Pasti balik lagi ya. Iya, Karena benar. nggak bawa HP gitu kan. Maka di sini barang kecil ini gitu pasti dihisab nanti di yaumil akhir. Maka pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Minimal ketika buka HP baca basmalah gitu ya, biar berkah gitu ya. Maka di sini diawali dari pengarang kitab ini dengan baca basmalah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, beliau pun mengawali dengan lafaz alhamdulillah sesuai dengan Al-Qur'an. Karena dalam Al-Fatihah kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah yang merajai seluruh alam. Wabihi nasta'inu, dan kepada Allah lah nasta'inu, kami meminta pertolongan. Begitupun ini dari ayat Quran ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari apa kita minta tolong kepada Allah? Ala umuri dunia wa din. Pada setiap perkara dunia dan juga agama ya. Coba mau tanya nih, kira-kira kita bingung masalah dunia atau akhirat nih hari ini? Paling banyak perkara dunia atau akhirat? Dunia. Pada nggak jawab. Dunia kan betul ya. Anak Dunia. rewel misalkan ya, nggak punya uang, itu dunia semua. Makanya, tapi kalau merasa masalah agama biasanya biasa-biasa aja. Nah ini harus hati-hati ya. Padahal kita minta tolong sama Allah tuh biar dimudahkan urusan dunia juga agamanya harus seimbang. Ya. Kemudian beliau juga menuturkan wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin, dan salawat dan dan semoga merahmati Allah kepada Nabi Muhammad ya, wasallam, dan memberikan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, kepada nabi kita, kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi yang mana terdapat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, atau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah dari Allah kita untuk bersolawat kepada Nabi, karena malaikat pun bersolawat ya, malaikat pun bersolawat. Begitupun kita sebagai umatnya Rasul disunnahkan untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin di sini ada sebagian, saya kok ada kaku ya, kok ada kata Sayyidina. Ya. Kalau saya biasanya bacanya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ada juga saya biasanya pakai Sayyidina kok. Ya. Nah, bagaimana tentang ini? Mungkin ini juga tentang istilah para ulama ya. Nah, bahwasanya ada sebagian yang memang mengambil dari satu lafaz yang dicontohkan oleh Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak ada kata sayyidinya. Ya. Itu dalil yang nggak pakai. Ada juga yang pakai. Kata mereka saya pakai. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam. Kata Rasulullah, saya adalah tuannya anak-anak Nabi Adam. Gitu. Maka di sini jangan sampai ada yang nggak mau temenan ya. Saya nggak mau temenan sama dia. Kenapa? Karena dia pakai sayyidi, saya enggak. Gitu ya. Atau satu lagi, saya nggak mau, saya nggak pakai, dia pakai gitu ya. Sampai bermusuhan. Hati-hati, kita harus pandai, harus cerdas dalam melihat perbedaan gitu ya. Kalau musuhan antara yang baca sayyidi dengan yang nggak baca sayyidi misalkan ya,
Yang senang siapa kira-kira? Kira-kira siapa yang senang nih? Syaiton. Setan. Bukan setan, siapa coba? Yang nggak suka baca sholawat ya. Alhamdulillah saya emang nggak baca sholawat gitu, jadi nggak ada musuhan ya. Gitu. Makanya yang suka pakai saidi karena ada dalilnya silahkan amalkan. Yang nggak pakai karena saya mengikuti hadis Nabi, yang nggak pakai silahkan gitu ya. Jadi kita jangan kaku terhadap perbedaan. Kita harus melihat dari sisi mana yang kita mau pakai, tapi jangan sampai bermusuhan hanya karena satu perbedaan gitu ya. Ya kayak misalkan sholat ya, atau kayak kunut, ada yang kunut ada yang enggak. Sampai saya nggak mau sholat sama dia karena dia nggak pakai kunut, atau kebalikannya, saya nggak mau sholat di belakang dia karena dia pakai kunut misal ya. Sehingga yang seneng siapa ini selain setan ya? Ya nggak suka sholat ya, mending saya nongkrong di jalan aja gitu ya, daripada sholat jadi berantem. Nah makanya pandai-pandailah kita saling menghargai ya satu sama lain, karena kita yakin setiap madhab, setiap ulama kita itu mereka punya dalil masing-masing. Semakin kita gali kitab-kitab, maka kita akan semakin pintar, semakin cerdas untuk memahami suatu perbedaan. Gitu ya. Maka di sini saya buka bahwa fikih itu nggak pakem, gitu, nggak harus tok seperti itu enggak, tapi dilihat dari beberapa sudut pandang. Mungkin ada A, B, C, D. Ya, kalau secara fikih itu ada 4 madhab ya. Imam fikih yang dia akui ada 4 madhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini yang ada yang 4 yang diakui gitu ya. Dan keempat ini sebenarnya bukan berteman ya, saling berbagi ilmu juga. Ya, Imam Abu Hanifah beliau punya murid namanya Abu Yusuf ya, kemudian Imam Syafi'i belajar ke Abu Yusuf. Begitupun Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Kemudian imam yang terakhir, Imam Abu Hanifah, beliau pun belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Terus seperti itu. Nah, jadi nggak ada namanya saya mah imam ini misalkan, nggak mau temenan sama si itu, nggak seperti itu. Ternyata bahwa imam madhabnya aja mereka saling mengambil ilmu dari imam yang lainnya. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Halaman ke-15. Enggak, ini masih time. Di sini khatamin nabiyyin. Lanjut lagi bahwa beliau menuturkan khatamin nabi, Nabi Muhammad itu adalah penutupnya para nabi. Jadi kalau ada nabi yang ngaku-ngaku, kalau ada orang yang ngaku-ngaku di tahun ini sebagai nabi, jangan percaya ya. Karena penutup nabi adalah Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab. Ya, di sini dalilnya ayat 40 nanti artinya boleh dilihat di Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullahi wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Ini poinnya mana? Rasulullahi wa khatamun nabiyyin, bahwa Rasulullah itu adalah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah juga penutup para nabi gitu ya. Wa alihi wa sahbihi, kemudian kita bersalawat juga untuk keluarganya Nabi. Siapa keluarga Nabi? Yaitu kata Imam Asy-Syafi'i, keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim juga Bani Muthalib. Ya, wa sahbihi juga sahabatnya Nabi. Apa definisi sahabat? Sahabat kalau kita kan, kalau orang Indonesia sahabat itu teman dekat aja ya. Tapi kalau sahabat dalam definisi, dalam ilmu fikih atau dalam ilmu agama, sahabat Nabi yang dinamakan dengan sahabat Nabi itu mereka yang pernah bertemu dengan Nabi walaupun sebentar, mereka beriman kepada Nabi, kemudian juga mereka wafat dalam keadaan beriman, gitu ya. Jadi karena sebagian para sahabat itu ada yang ketika Rasulullah wafat, mereka ada yang murtad, terutama ketika masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengamalkan tentang perintah zakat, bagian orang-orang Mekah nggak mau mengeluarkan zakat, sehingga menganggap bahwa zakat itu nggak wajib, sehingga terjadi perang riddah namanya ya, memerangi orang-orang yang murtad saat itu. Maka di situ asalnya sahabat, tapi karena meninggal dalam keadaan murtad, ya, dalam keadaan keluar dari agama Islam, maka tidak dinamakan dengan sahabat. Jadi syarat sebagai sahabat Nabi, mereka pernah bertemu Nabi walaupun sebentar, walaupun sahabat dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ya, karena ada juga yang ketemu Nabi kayak Abu Jahal tuh ya, si Abu Lahab juga ketemu tapi nggak beriman. Ya, syaratnya tadi harus beriman. Yang kemudian yang terakhir dia harus atau ketika wafat
dalam keadaan beriman. Ajma'ina seluruhnya. Sahabat banyak banget jumlahnya dan itu adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita lanjut lagi ya, akhwat. Halaman 16. Ya, kemudian di sini wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwa tidak ada daya upaya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala al-aliyyi yang maha luhur, al-azim yang maha agung. Maka saat ini kita berada di sini bukan karena kita mampu, tetapi Allah yang kuatkan. Bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena Allah yang kuatkan kita, maka tetaplah minta pertolongan kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan. Karena bisa jadi nih ya, saya semangat nih masuk kelas. Tapi karena nggak minta tolong sama Allah, nanti bisa jadi nanti keburu digodain setan. Ah, udah malam ya, malam mingguan enaknya ngapain misalkan? Ngapain Ustazah Ani malam minggu? Enaknya jalan-jalan ya, bagi Jakarta tuh, Masya Allah, di Jakarta enaknya jalan-jalan, bagi masih single ya. Nah, ini godaan kan, Masya Allah, tapi ummahat di sini rela ya, maka agar kita istiqomah terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi ya, akhwat. Baik, kita masuk pada fasal pertama ya, pada bab pertama boleh mungkin ya. Di sini di halaman 18 muallif ya, pengarang mengawali dengan arkanul islami, rukun-rukun Islam. Tentunya ini udah nggak asing ya, Masya Allah, ini udah dipelajari dari dulu tentang rukun Islam. Apa aja kriteria seorang muslim, manusia disebut Islam itu dengan apa? Nah, di sini faslun arkanul islami khamsatun, rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Apa aja? Yang pertama secara berurutan ya. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Dia bisa dikatakan orang Islam ketika dia bersyahadat alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana dong, kata Bunda, saya kan baru masuk kelas. Dulu saya nggak tahu ya, nggak tahu tatul syahadat gimana dong sekarang ya. Enggak ya, kalau kita orang tuanya seorang muslimah, berarti nggak apa-apa, nggak usah syahadat lagi. Karena anak itu mengikuti agama orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya kita muslimah, ya udah nggak usah syahadat lagi ya. Ya, jadi udah aja ketika kita terlahir dari seorang muslimah, berarti sudah termasuk orang Islam tanpa bersyahadat pun. Tapi dia yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama ya, harus yakin tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada orang yang menganggap ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, misalkan kalau orang-orang Yahudi ada juga Uzair ibnullah kata mereka ya. Kalau orang Nasrani mereka mengakui bahwa Nabi Isa anak Allah, waliyadzubillah ya. Kemudian Maryam sebagai istrinya Allah, maka tidak dinamakan sebagai muslim gitu. Kemudian yang kedua wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian syarat kedua yang dinamakan dengan seorang muslim wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau ada manusia ada ngaku-ngaku muslim tapi nggak mengakui Nabi Muhammad, maka diragukan keislamannya gitu ya. Kemudian yang ketiga wa iqamus shalah. Ya, ini penting banget. Yang ketiga bahwa seorang muslim ya dia harus melaksanakan sholat. Kalau ada orang muslim tapi waktu sholat masih di jalanan, waktu sholat diabaikan, maka dipertanyakan keislamannya. Mungkin kita bisa bilang Islam KTP gitu ya. Islam KTP. Nah, kemudian yang keempat apalagi wa kita zakah, kemudian dia mengeluarkan zakat. Zakat apa nih? Zakat wajib ya. Kita misalkan nanti insya Allah ada pembahasan khusus tentang zakat, bagaimana sholat juga insya Allah ya, tentang sholat akan dibahas juga pada pembahasan fikih. Kemudian juga zakat juga akan dibahas. Nah, orang-orang baik, ada suara-suara berisik ya. Nah, wa ita zakah. Kemudian juga mengeluarkan zakat, baik itu zakat yang zakat fitri ya ketika Ramadan atau zakat wajib seperti kita udah nyampe nisab, punya emas atau harta kekayaan apapun gitu ya. Kemudian yang terakhir wa hajjul baiti, ada hijju juga bisa ya. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian yang terakhir yaitu berangkat haji
haji, melaksanakan ibadah haji bagi siapa nih, kan saya nggak punya uang, kata hadis ini manis tato'a, bagi siapa saja yang mampu di jalannya. Kalau nggak mampu berarti nggak apa-apa ya. Jangan sampai kita mampu beli mobil harganya ratusan juta tapi nggak mampu berhaji, maka ini dipertanyakan keislamannya gitu ya. Saya belum punya uang tapi saya udah niat, maka nabung dulu, udah niat ya, maka nabung dulu gitu. Nah, dari rukun Islam yang 5 ini, jadi bukan hanya poin-poin saja, tetapi ini pun berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW. Ada hadisnya di bawah ya. Qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Bunia, artinya apa bunia? Bukan bunia, dibangun agama Islam ala khamsin. Jadi kayak bangunan, kalau pengen kokoh harus ada 5 ini. Apa aja? Dan ini bangunan Islam maksudnya ya. Tadi syahadat, nah lafadznya hampir sama ya. Syahadatu alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa sami Ramadan. Walaupun kalau di atas itu haji paling akhir, tapi kalau dalam hadis saum yang di akhir. Kenapa? Karena para ulama menetapkan haji di bawah itu karena melihat dari kemampuan kita gitu ya. Kalau syahadat mampu ya, sholat mampu, zakat mampu, tapi nggak semua orang bisa melaksanakan haji gitu. Tapi di rukun Islam, nanti mungkin sesi tanya jawab nanti setelah selesai ya. Kemudian kita lanjut lagi halaman 19. Ini kecepatan atau sedang saja, akhwat? Kalau kecepatan saya pelanin lagi. Cukup. Cukup ya? Ya. Kemudian yang halaman 19 ini mu'allif atau pengarang melanjutkan dengan arkanul iman. Ini pun sudah asing ya, rukun iman. Kok dibahas di sini gitu kan? Padahal tentang iman dibahas pada ilmu tauhid, nggak apa-apa ya. Beliau ingin melengkapi bahwa bahwa ada Islam, ada iman gitu ya. Faslun arkanul iman sittatun. Pasal selanjutnya arkanul iman, rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu'mina billah. Seorang dikatakan beriman ketika dia melaksanakan atau mencakup tiga kriteria ini. Yang pertama apa? Antu'mina billah. Yang pertama dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia iman bahwasanya dia diciptakan oleh Allah. Dia nanti akan kembali ke Allah. Apapun yang dilakukan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Kemudian yakin dengan sifat-sifatnya Allah, dengan asma'nya Allah. Pokoknya itu pelajari di ilmu tauhid. Kemudian yang kedua wa malaikatihi, juga iman terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan menurunkan Al-Qur'an ya, ada malaikat Jibril dan sebagainya, kita harus yakin bahwa semuanya itu Allah ciptakan malaikat ya, dan jumlahnya banyak sekali, bahkan jutaan ya, Masya Allah. Tetapi ada 10 yang wajib diketahui ya, seperti Jibril, Mikail sampai akhirnya. Itu kita harus mengimani bahwasanya ada malaikat-malaikatnya Allah yang mana mereka itu terus taat kepada Allah sampai hari kiamat. Berbeda dengan manusia ya, kadang taat, kadang enggak. Ada juga setan. Kalau setan maksiat terus ya, sampai karena dia tahu bahwa dia akan masuk neraka. Nah, kan ngapain katanya setan di dunia? Lagi cari teman ya, lagi cari teman biar di nerakanya banyak temannya gitu ya. Jadi yang kedua, iman terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Kita iman bahwasanya setiap amaliyah kita dicatat oleh malaikat. Malaikat siapa nih? Kalau dicatat amal baik dan buruk? Raqib Atid, Masya Allah ya, udah pada tahu. Kemudian apalagi yang harus kita imani setelah 2 itu? Yang ketiga wa kutubihi, terhadap kitab-kitabnya Allah ya. Kitabnya Allah yang wajib diketahui juga kan, yang kitab Zabur misalkan ya, kitab Injil, kitab Taurat, gitu kan, kitab Al-Qur'anul Karim. Kita imani bahwa Allah turunkan kitab-kitab tersebut ya. Kalau misalkan kan ada, kalau orang-orang Yahudi saat ini mereka mungkin lihat berita ya, ada pesta Torah. Kemarin betul ya, ada kabar itu. Torah itu apa? Taurah ya. Bahasa Arabnya Taurah. Maka tapi dengan cara yang salah, dan kitab-kitab yang ada saat ini, walaupun orang Nasrani, orang Kristen misalkan ya, mereka punya kitab Injil, tapi yuharrifunal kalima amawadi'ih. Mereka mengubah makna, mengubah lafaz-lafaz yang berada pada kitab Injil. Jadi udah nggak asli gitu. Kalau kitab Taurat, walaupun orang Yahudi bilang ini kitab yang diturunkan ke Nabi Musa, iya betul. Tapi yang ada saat ini
sudah diubah oleh mereka, ya, oleh tangan-tangan jahil mereka. Adapun Al-Quran ini sudah dijanjikan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna nahnu lahafidun, dan kami pun yang menjaga Al-Quran. Coba saya mau nanya nih, Bunda yang ada usianya 60 tahun di sini? Nggak ada ya? 59 ada nggak? Nggak ada. Ada yang 50-an? Ada 50-an. Ada nggak? Mana Ada. suaranya? Ada ya, 50-an. Saya mau nanya dulu, neneknya baca Fatihah gimana? Sama nggak sama yang kita baca saat ini? Sama. Sama kan, nggak ada perubahan sama sekali. Ini mukjizat Al-Quran. Masya Allah, mukjizat yang Allah janjikan, kami yang menjaganya. Nggak ada perubahan. Nenek saya dulu gitu. Wujud saya sama kok bacaan Fatihahnya. Gitu. Karena Allah janjikan akan dijaga Al-Quran pada hati-hati hambanya. Yaitu orang-orang yang hafal Al-Quran gitu ya. Terus terjaga keasliannya. Berbeda dengan Injil, ya, sampai ada orang yang masuk Islam, dia kenapa masuk Islam? Ternyata dia merasa ragu dengan kitabnya sendiri. Karena Injil itu ada revisi setiap tahunnya. Jadi kalau tahun ini apa pasal gitu ya, pasalnya ini tahun depan beda lagi kok gini gitu ya. Tapi dia takjub dengan Al-Quran yang dari tahun ke tahun tetap seperti itu murni. Gitu, maka di sini tugas kita sebagai seorang beriman harus beriman terhadap Al-Quran. Kalau Taurat tetap beriman tapi yang saat ini sudah tidak murni lagi gitu. Kemudian kepada siapa lagi? Warusulihi. Nah, seorang beriman harus beriman kepada Rasulnya Allah, ya, yaitu Nabi Muhammad, juga Rasul-Rasul yang lain. Ada juga 25 Nabi yang harus diketahui. Kemudian yang kelima, wal yaumil akhir. Kita juga beriman terhadap hari akhir. Kita yakin bahwa dunia ini akan ada habisnya. Akan ada masanya, yaitu hari kiamat. Gitu ya, nggak selamanya. Dulu mungkin saya cantik, ya, misalkan. Tapi sekarang udah berubah. Dulu mungkin mobil itu paling mewah, tapi dulu 10 tahun yang lalu misalkan ya mobilnya mewah. Tapi sekarang kira-kira jadi gimana mobilnya kalau 10 tahun yang lalu? Gandengan sama mobil tahun 2023 misalkan. Udah jadi kuno ya. Nah, udah jadi lapuk ya. Nah, itu kita yakin bahwa ternyata ada masanya. Rumah juga. Rumah dulu mewah, tapi tahun ini kayaknya jadi berubah ya. Nah, ini tentang dunia akan ada akhirnya. Itu sifatnya dunia. Fana, tapi yang abadi adalah alam akhirat. Maka kata Allah bahwa alam dunia ini hanya tempat senang-senang saja yang sementara karena sifatnya, sedangkan wal akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Ya, afala ta'qilun, bahwa akhirat adalah yang terbaik lil ladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Kita imani bahwa tentang adanya hari akhir. Kemudian yang keenam, bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Kemudian kita iman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir buruk atau baik gitu ya. Maka saat ini kita dalam seperti keadaan kurang baik, kita harus beriman bahwa ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan setiap yang terjadi di alam dunia ini, yang terjadi pada diri kita sudah ditetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya. Sekarang kita masuk Zoom jam ini ya, Masya Allah, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Yang terakhir sebelum kita masuk ke yang benar-benar fikihnya, ini masih mukadimah di makna kalimat tauhid. Apa itu tauhid? Maka wa makna la ilaha illallah. Jadi ketika ada kalimat tauhid, itu lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa makna la ilaha illallah? Dijelaskan lagi. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya dalam adanya illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita minta apapun sama Allah ya, sampai kita kalau punya anak, ajarin sama anak kita mintanya sama Allah. Mau apa? Mau uang, mau mainan, minta dulu sama Allah. Nanti baru dikasih. Itu mengajarkan tauhid dengan benar ya. Mau apa? Mau jalan-jalan, minta dulu sama Allah gitu ya. Ini bahwa kita beribadah, sholat dan sebagainya, dan meminta pun itu termasuk ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Untuk arkanul iman ini pun ada hadisnya juga ya. Di sini namanya hadis Jibril. Hadisnya panjang banget, yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
panjang banget hadisnya, boleh dilihat di hadis Arba'in, hadis kedua ya, namanya hadis Jibril ya. Qala Jibril fa akhbirni anil iman, sampai akhir hadis. Seperti itu. Taib akhwat, mungkin kita masuk ke pembahasan selanjutnya, halaman 20. Ada alamatul bulugh. Alamatul bulugh. Apa artinya? Alamat itu tanda-tanda al-bulugh balik. Di sini udah balik semua. Udah ya, Masya Allah, pastinya udah balik. Mungkin ada yang di bawah 15 tahun nggak di sini? Rata-rata sudah balik ya. Makanya pentingnya saya bareng-bareng kita ya mengkaji fikih muslimah. Kenapa? Karena biasanya nih ya, ilmu fikih itu kan perempuan banyak pertanyaan ya. Contohnya kayak haid. Kira-kira kalau nanya sama Ustadz malu nggak, Bun? Malu ya? Atau misalkan ada malu ya, ada kajian, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang isinya Ustadz misalkan ya. Nah ibu-ibu pasti malu kan, terus bapak-bapak juga kadang apaan nih, nanya apa gitu ya, kadang nggak demen gitu, pertanyaan apa nih. Maka kita lebih ke lebih intim lagi gitu ya, bahwa biar enak nanyanya, ngobrol masalah-masalah keperempuanan. Karena walaupun kita perempuan, walaupun misalkan dalam hukum tuh banyak juga tentang laki-laki aja misalkan ya, tapi fikih itu ada untuk bapak-bapak aja, ada yang untuk bapak-bapak ibu-ibu, ada juga fikih untuk ibu-ibu atau maksud perempuan gitu ya. Contoh bapak-bapak misalkan tentang nafkah, tentang apa misalkan ya, tentang ekonomi dan sebagainya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu biasanya fikihnya tentang rumah tangga misalkan ya, tentang hukum-hukum dalam pernikahan dan sebagainya. Ada juga hanya ibu-ibu saja, apa itu kayak hukum haid ya, laki-laki nggak haid kan. Kemudian nifas juga ya. Kemudian nutup auratnya laki-laki sama perempuan itu berbeda gitu ya. Kemudian siapa aja boleh lihat aurat kita gitu. Maka kewajiban siapa untuk mengetahui, ya kita sendiri gitu ya. Nggak bisa sama bapak-bapak gitu tentang haid. Walaupun misalkan ya udah saya nanya suami misalkan, masih mending kalau suaminya tahu. Kalau nggak tahu bingung dua-duanya gitu ya. Maka di sini penting sekali untuk seorang perempuan mengetahui tentang fikih. Ya. Di sini ada alamatul bulugh, baligh. Ya, kenapa diawali dengan balik dulu? Kenapa nggak bab yang lain? Balik itu adalah salah satu syarat seseorang termasuk orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang diberi tanggungan dalam agamanya. Tanggungan apa? Dia diperintahkan sholat, dia dilarang ilmu-ilmu yang lain, dilarang perkara-perkara lain misalkan. Itu tergantung dari balik atau tidaknya ya. Balik dan berakal. Tapi di sini ciri-ciri balik. Mungkin sering dengar ya, apa itu balik? Insya Allah sering dengar ya. Di sini ada beberapa ciri balik. Faslun alamatul bulughi salatun ya. Pasal selanjutnya tanda-tanda balik itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun baik itu laki-laki atau perempuan. Ya, saya bacakan dulu sampai yang nomor 3. Kemudian yang kedua al-ihtilamu fi dzakari wal unsa litis aisinin. Kemudian yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah gitu ya, mimpi jima fi dzakari baik di laki-laki wal unsa dan perempuan litis aisinina karena umur 9 tahun. Kemudian yang ketiga wal haidu fil unsa litis aisinina. Yang ketiga adalah haid. Nah, Kecepatan Ustazah. oh kecepatan ya. Oke, dari mana Uti? Dari mana? Nomor 2. Nomor 2, saya bentar. Nomor 2 saya dari awal lagi ya. Nomor 2. Takutnya bundanya pada ngantuk. Ini ngantuk nggak? Tidak. Ya, alhamdulillah. Kalau ngantuk nanti saya tanya satu-satu. Tolong guys. Insya Allah seger ya, semangat ya. Saya ulangi lagi ya, tanda-tanda balik. Udah kita jelasin satu persatu aja. Yang pertama, baik laki-laki perempuan, sempurna umur 15 tahun. Ya, baik laki-laki perempuan. Kita punya anak misalkan ya. Dia itu laki-laki, misalkan laki-laki atau perempuan, udah 9 tahun. Tapi belum haid ya. Maksudnya baru 9 tahun, dia udah balik apa belum? Belum ya. Udah 12 tahun belum 12 tahun nggak ada haid, nggak ada mimpi jima misalkan ya. Pokoknya ketika anak perempuan atau laki-laki
laki-laki ya, dia sudah usianya 15 tahun walaupun perempuan belum haid, walaupun laki-laki belum mimpi basah, dia sudah termasuk kategori balik gitu ya, balik. Dia sudah harus wajib diperintahkan sholat karena istilahnya dia sudah memiliki amalnya sendiri, buku catatan sendiri gitu. Kamu udah 15 tahun, maka kamu udah menanggung dosamu sendiri gitu. Kalau kamu berbuat maksiat, dapat dosa. Kalau kamu melaksanakan ibadah, maka dapat pahala gitu ya. Jadi ada perintah, ada larangan ketika dia sudah balik. Pokoknya perempuan atau laki-laki sudah usia 15 tahun itu sudah balik namanya ya. Gitu ya. Yang kedua, wal ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah ya, mimpi jima. Atau juga ada yang mengartikan keluar air mani ya. Maaf agak mungkin ada keluar mani baik itu di laki-laki atau di perempuan, litis aisinina karena umurnya 9 tahun. Jadi patokannya usia berapa? Usia 9 tahun anak laki-laki udah mimpi jima. Maka dia sudah termasuk kategori balik. Gitu ya. Maka wajib nih kedekatan orang tua sama anak itu sangat penting ya. Mungkin malu-malu anaknya, tapi mungkin ada tanda-tandanya misalkan ya, tanda-tandanya dia udah gimana gitu ya misalkan ya. Nah, dia yang kedua, ketika seorang anak laki-laki atau perempuan, dia sudah mimpi basah, kemudian usianya sudah 9 tahun. Pertanyaannya, 9 tahun apa? Tadi juga 15 tahun ya. 15 tahunnya apa? 15 tahunnya hitungan bulan Hijriyah, bukan Masehi. Misalkan dulu dia lahirnya tahun 2000 misalkan ya. Bukan Masehi tapi harus hitungan bulan Hijriyah. Gitu. Karena apa? Karena kalau hitungan Hijriyah itu biasanya lebih tua daripada hitungan Masehi ya. Coba akhwat, lebih ingat tanggal lahir Masehinya atau Hijriyah? Pasti Masehi ya. Maka kalau anak-anak kita ini harus ingat nih, kalau sekarang canggih ya akhwat ya, lihat di Google misalkan ya, anak saya lahirnya bulan Agustus tanggal sekian, Hijriah tanggal berapa ya. Oh ternyata udah 9 tahun nih misalkan, akan lebih cepat ya. Saya juga lihat anak-anak saya, oh ternyata lebih cepat usia Hijriah dibanding Masehi ya. Mungkin kalau saya usianya sekian misalnya ternyata Hijriah bisa lebih dari itu gitu ya. Nah ini patokannya kalau seorang anak perempuan atau laki-laki sudah usia 9 tahun dan dia mimpi basah, maka dia sudah termasuk balik. Dia sudah mukallaf, sudah memiliki tanggungan untuk melakukan setiap amalan. Sholatnya harus lebih diketatkan lagi gitu ya. Kalau sebelum balik itu masih belum wajib kan ya. Walaupun tetap harus diperintahkan sama orang tuanya. Misalkan anak kita nih baru 7 tahun ya. Gimana kalau merintahin sholat? Perintahin sholat, litamrin ya untuk melatih mereka biar terbiasa nanti ketika balik. Gitu jangan sampai oh ya udah deh nanti aja nunggu balik baru disuruh sholat. Itu salah ya, konsepnya salah. Kapan anak sudah diperintahkan sholat? Kata Rasulullah dari usia 7 tahun. Ketika usia tamiz. Tamiz itu sudah bisa membedakan. Ada juga ciri-cirinya kata para ulama, tamiz itu ketika dia udah bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri. Itu dinamakan dengan tamiz. Biasanya usia 6 atau 7 tahun ya. Anak perempuan tuh lebih cepat tamiznya. Maka perintahin sholat. Tapi bukan yang wajib gitu ya. Maksudnya sampai kita marah-marah sampai dipukulin nggak boleh ya. Tapi kalau misal sudah usia 10 tahun tapi belum balik juga, misalnya anak perempuan 10 tahun tapi belum balik, gimana? Tetap diperintahkan sholat. Kalau susah maka pukul aja, nggak apa-apa pukul. Tapi pukulannya seperti apa? Kata Rasulullah, goer mubarreh ya, yang tidak membekas. Jadi jangan sampai ada memar sampai biru-biru enggak ya. Jadi pukulannya yang lembut aja gitu ya. Nah, jadi patokannya kembali lagi seorang anak perempuan atau laki-laki sudah usia 9 tahun dan dia sudah ihtilam, mimpi basah, maka itu sudah masuk kategori balik gitu ya. Sudah harus dimarahin nih kalau dia sholatnya susah misalkan ya. Perempuan masih kebuka auratnya nih orang tuanya harus lebih keras lagi gitu. Gitu. Tapi hitungannya tadi 15 tahun hitungan Hijriyah, juga 9 tahun hitungan bulan atau tahun Hijriyah ya. Yang terakhir wal haidu, barulah sekarang perempuan. Kalau perempuan ketika sudah haid maka dia sudah balik fil unsa litis aisinin karena usia 9 tahun dan 9 tahunnya usia Hijriyah juga gitu ya.
Nah, gimana kalau misalkan usia 8 tahun tapi keluar darah? Bisa jadi kan? Ya, fikih itu seperti itu ya. Fikih itu gimana kalau begini ya? Nah, kalau usia 8 tahun maka nggak disebut haid. Karena nggak masuk patokan ini gitu ya. Nggak masuk patokan usia batasan haid 9 tahun. Maka dia tetap sholat aja gitu, tetap diperintahkan sholat. Ketika usia 8 tahun udah keluar darah, darah apa itu namanya? Darah penyakit aja, darah penyakit, bukan haid. Seperti itu akhwat ya. Ini tentang kita yang udah punya anak misalkan ya, atau di sini punya adik misalkan ya, usianya udah balik, maka harus lebih ditekankan lagi dalam ibadahnya. Tetap, apalagi perempuan ya, tentang tutup auratnya, rambutnya ini harus ditutupi. Nah, ini ada hadis Nabi SAW. Nah, di sini ada dalilnya di bawah ya. Dari mana nih dalil para ulama? Ada. Ani bin Umar. Ibni Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Ya, beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ibnu Umar itu masih kecil ya, Masya Allah, waktu dulu masih kecil. Sehingga dalam hadisnya, Aradani Rasulullah SAW yauma Uhud fil qital. Aradani, Rasulullah menolak aku katanya. Nolak apa? Yauma Uhudin fil qital, pada perang Uhud ya. Jadi dia tuh datang ke Rasul, ya Rasul, aku pengen ikut perang. Masya Allah ya. Anak seumur berapa nih, usia di bawah 15 tahun pengen ikut perang. Terus kata beliau, wa ana benu arba'asyrata sanatan. Sedangkan aku itu baru 14 tahun ya Rasul. Kemudian kata Rasulullah, walam yujizni wa aradani yaumal khandaq. Kemudian walam yujizni, dan Rasulullah tidak membolehkan aku mengikuti perang. Jadi dulu itu ya, para sahabat itu ketika ada perang mereka sangat bersemangat pengen perang. Tapi Rasulullah nanya dulu, berapa umur kamu? Asalnya ada juga perang sebelumnya dia masih usia 13 tahun. Datang lagi, ya Rasul, aku pengen perang, baru 14 tahun. Sehingga di sini wa aradani yaumal khandaq. Arad ini afwan, datang ya. Meminta untuk ikut perang. Wa aradani yaumal khandaq. Aku datang lagi ketika perang Khandaq. Wa ana benu khamsa asyrata sanatan. Dan aku usia 15 tahun. Sehingga fa ajazani, maka Rasulullah membolehkan aku untuk berperang saat itu. Masya Allah ya, kebayang ya, para pemuda di samping Rasulullah saat itu usia 15 tahun udah jiwanya pengen perang aja gitu ya. Masya Allah. Kalau sekarang gimana nih usia 15 tahun? Mending perang atau main HP biasanya? Main HP aja ya. Nah, ini berarti kemunduran atau kemajuan ya biasanya. Maka Masya Allah ya para sahabat, sehingga luar biasa ya Allah puji dalam surat Al-Hasyr tentang sahabat muhajirin, tentang sahabat ansar, tentang keteguhan iman mereka, bahkan mereka berani mati untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ini dalil yang dipakai, dalil atau rujukan mu'alif tentang 15 tahun perempuan dan laki-laki itu sudah termasuk balik. Sehingga diperbolehkan untuk berperang ya saat itu. Kemudian ada hadis yang lain juga, wa idza balaqal atfalu minkumul hulum. Ya, dalil tentang ihtilam. Ihtilam tadi mimpi basah ya. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an surat An-Nur, bisa dibuka nanti ya. Bisa ditulis di bukunya. Surat An-Nur ayat 59. Wa idza balaqal atfalu minkumul hulum. Nah, hulum ini artinya bermimpi ya. Ketika seorang anak telah sampai pada al-hulum, kepada mimpi basah, falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablikum. Maka mereka harus izin. Izin apa? Izin ketika mau masuk kamar orang tuanya, gitu ya. Jadi enggak kayak anak kecil lagi. Kalau udah mimpi mimpi basah misalkan ya, seorang anak itu nggak boleh seenaknya masuk kamar orang tuanya. Ini ada adab-adabnya. Maka sebagaimana kama sta'dana alladziina min qablikum, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Nah, ini bahwa adab seorang anak yang sudah balik, dia ketika masuk kamar orang tuanya harus izin dulu gitu. Kalau anak kecil kan belum paham ya, masih usia 5 tahun masuk kamar orang tua misalkan, ya belum paham, belum tahu tata cara izinnya misalkan ya. Tapi kalau udah hulum ini harus izin dulu. Begitu. Baik, sampai sini apakah cukup atau mau sesi tanya jawab dulu Ustazah Ani? Ini ya, kira-kira mau lanjut dulu ke materi atau gimana? Tanya jawab. Oh, ini ada nih di chat. Ada yang Ada mau, ya? iya. Kita selang dulu sama tanya jawab. Mungkin dibatas Ustazah Ani berapa orang? Oh, mungkin untuk pertemuan saat ini 3 orang ya, bunda-bunda untuk yang mau bertanya. Baik.
Silakan Ustazah Ani. Oke, bisa dibacakan mungkin Ustazah Ani untuk pertanyaannya? Iya, boleh. Ini dari Bunda Indrawati. Assalamualaikum. Kak mau tanya, satu, tadi kan bilang bahwa takdir itu sudah ditetapkan. Nah, lalu di mana dengan doa yang dipanjatkan? Apakah bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya yang lebih tepat untuk menanyakan ke anak-anak laki-laki apakah dia sudah balik atau belum, sudah mengalami mimpi basah gitu ya, nanyainnya tentang itu. Apalagi posisinya si anak sedang mondok. Terima kasih Ustazah. Dua aja Ustazah Ani. Iya, itu dua Ya. dari Insyaallah Indrawati. Bunda Indrawati ya. Coba saya jawab nomor 1 dulu tentang takdir ya. Takdir ini berarti kalau rukun iman ilmu tauhid ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita mungkin sedikit ya, walaupun mudah-mudahan bisa mewakili ya tentang takdir. Takdir Allah itu ada yang baik dan yang bukan kurang baik ya. Mungkin menurut kita nggak baik, tapi sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Afwan Ustazah Ani, bisa diulang lagi pertanyaannya tadi tentang takdir? Kita menanggapinya atau gimana? Tadi kan bilang bahwa takdir itu sudah ketetapan. Nah, lalu di mana dengan doa yang dipanjatkan? Apakah bisa merubah dari takdir yang sudah ditetapkan? Oh, Masya Allah, nah. Paham. Takdir itu kalau kita bahas ilmu tauhid ya, ada takdir mu'allaq namanya Bunda Indrawati apa? Ada namanya takdir mu'allaq. Apa tadi takdir mu'allaq? Itu takdir yang masih digantungkan. Takdir yang mana kita bisa melalui takdir tersebut kalau kita berdoa dulu gitu ya. Misalkan jadi ada yang takdir yang sudah ditetapkan banget, ada juga yang masih digantungkan. Digantungkan itu bagaimana? Kalau kita doa baru terjadi takdir tersebut. Ya, jadi takdir dibagi-bagi juga, ada beberapa bagi atau beberapa macam gitu. Nah, kalau yang masih kemudian apa fungsinya berdoa gitu maksudnya? Karena sudah ada takdirnya. Nah, ini fungsi keimanan kita ya, bahwa kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ada takdir mu'allaq yang kalau kita berdoa Allah akan akan kepada kita gitu takdir tersebut. Misalnya kita berdoa ya Allah pengen umroh, pengen haji gitu ya. Nah, kalau dia nggak berdoa nggak dikasih sama Allah. Tapi kalau dia berdoa, dia dengan kesungguhan, terus berdoa, kemudian barulah Allah kabulkan, bahkan dia melalui takdir tersebut. Nah, ini dinamakan dengan takdir mu'allaq. Ya, ada takdir yang sudah tidak bisa diubah lagi, misalkan kayak fisik ya. Fisik kita udah seperti ini. Ibu saya udah ada di sini, misalnya ayah saya adalah ini. Itu takdir yang nggak bisa diubah. Tapi ada takdir yang bisa diubah yaitu dengan doa. Maka teruslah berdoa karena Allah Subhanahu wa taala suka terhadap orang-orang yang berdoa. Gitu. Beda sama manusia. Kalau manusia semakin banyak diminta, kira-kira gimana? Pasti makin gak suka ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala suka diminta. Kalau ada hamba yang gak suka minta, justru Allah malah jadi nggak suka gitu ya. Nah, ini tetap terus berdoa karena ada yang namanya takdir mu'allaq, takdir yang masih digantungkan, yang mana kalau kita doa dengan sungguh-sungguh, terutama dengan ya sesuatu yang baik, maka insya Allah itu takdir kita gitu ya. Kalau misalkan kok belum terkabul juga, misalkan ya, mungkin menurut kita baik tapi menurut Allah kurang baik. Ya, kita tetap husnudzon sama Allah ya tentang takdir. Ini mungkin bisa dibahas di ilmu tauhid nanti ya untuk lebih jelasnya. Begitu Ibu Indrawati bisa mewakili jawaban saya. Alhamdulillah ya Ustazah. Insya Allah ya. Baik. Satu lagi Ustazah Ani, apa tadi pertanyaannya? Tadi tentang ini ya, gimana nanyain anak yang di pondok udah ihtilam apa belum gitu ya. Ini berarti tentang kedekatan seorang anak dan orang tua itu penting banget berarti ya. Kalau mungkin bahasanya tentang psikolog ya, belajar ilmu parenting nih, gimana nih anak biar cerita. Maka di sini dituntut untuk dekat dengan anak kita gitu ya. Biasanya, nah alhamdulillah suka ada yang cerita nih orang tua tuh, anak saya udah cerita gitu ya. Suka ada kok Bunda ya, ada yang anak saya udah mimpi basah katanya gitu. Nggak apa-apa, jadi jangan sampai kita malu juga nanyanya. Kan kalau di pondok pasti ada pulangnya gitu Bun ya.
nggak terus di pondok, ya. Pasti ada pulangnya. Maka ketika pulang dimanfaatkan waktu tersebut, ya. Diajak ngobrol misalkan ya. Atau tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya dia udah suka sama lawan jenis. Gitu ya, Bunda. Siapa yang nanya? Ustadzani? Masih yang tadi Bunda Oh, Indrawati. Uti Aam ya. Oh, masih Bunda Indrawati. Ya. Baik, gitu ya Bunda. Jadi kalau misalkan nggak ketemu nanti ketika pulang pondok tanya dekati anak kita, ngobrol gitu ya. Karena nggak sedikit juga kok ada anak-anak yang terbuka ya. Bahkan seorang anak laki-laki itu kalau deket pasti sama ibunya ya. Dibanding sama kalau anak perempuan biasanya deket sama ayahnya, tapi kalau anak laki-laki itu lebih dekat sama ibunya. Maka kalau kita belum deket, deketi anak kita ya, ajak ngobrol. Kamu udah suka sama si Anu, itu udah ada tanda tuh ya. Misalkan ada anaknya udah surat-suratan misalkan ya, atau karena terjaga di pondok tapi dia udah ada terlihat lah ya tanda baliknya. Kalau laki-laki biasanya katanya ya, tapi memang keluar dari ihtilam ini ya, suaranya udah agak gede gitu ya, masa puber. Nah itu biasanya udah balik juga. Jadi tingkah-tingkahnya udah kelihatan. Tapi kalau Bunda pengen nanya itu lebih baik lagi ya, kamu udah ihtilam belum gitu. Jadi dalam Al-Quran juga jangan sampai kita malu terhadap kebenaran gitu ya. Nah, karena biar kita nasihati. Kalau alhamdulillah ya dulu teringat ayah saya rahimahullah taala almarhum. Jadi setiap kebetulan ayah tuh punya anak banyak, anak perempuan semua gitu ya. Nah, setiap anaknya haid pasti dipanggil. Dipanggil bukan dimarahin ya. Padahal kan kalau kita haid mungkin ingat-ingat ya Bunda ketika haid gimana perasaannya. Malu ya, malu, bingung, deg-degan gitu ya. Tiba-tiba dipanggil sama bapak gitu ya. Mau ngapain itu kan deg-degan gimana. Ternyata dikasih nasihat gitu bahwa sekarang itu sudah punya catatan amal sendiri gitu kan. Sudah harus lebih khusyuk lagi terhadap ibadah. Jangan sampai melalaikan ibadah-ibadah wajib gitu. Jadi penting ya untuk mengajak sang anak deket, seorang ibu deketin anak perempuannya, punya anak laki-laki deketin anak laki-lakinya ya. Kenapa? Karena biar kita lebih mudah untuk menasehati. Beda kalau kita jauh sama anak kita sering dimarahin misalkan ya, itu cenderung anaknya juga nggak mau cerita apapun. Gitu. Seperti itu Bunda Indrawati ya. Mudah-mudahan bisa terwakili. Ada lagi Ustazah Ani pertanyaannya? Ada ini Ustazah dari Bunda Aam Rohati. Saya izin bacakan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya Ustazah. Apakah yang Ustazah sampaikan mengenai takdir baik dan buruk itu ada hadis atau dalilnya? Sementara dari yang sering Ana dengar, semua takdir adalah baik, yang menjadikannya tidak baik ialah diri kita yang kurang bisa menerima takdir tersebut. Iya, bentar ya. Takdir baik dan buruk. Kalau untuk seorang muslim mungkin ya ini Masya Allah pertanyaannya termasuk yang berat. Nanti boleh Bunda yang mau ikut menjawab ya. Takdir baik itu adalah untuk semua orang muslim ya. Ya, tadi betul ya bahwasanya baik dan buruk itu tergantung kita yang menjalani. Karena ada sebagian orang ketika dikasih takdir seperti ini, misalkan dia dalam keadaan ekonominya susah, misalkan dia merasa Allah ngasih saya keburukan misalkan, tetapi sesungguhnya Allah berikan itu adalah kebaikan untuk dia. Ya, ketika dia dikasih takdir yang baik, buruk di sini mungkin pendapat kita gitu ya Utiaam ya. Buruk itu pandangan manusia, tapi sesungguhnya menurut Allah SWT itu takdir baik semuanya. Mungkin bisa dilihat rujukan dalam surat surat Al-Fajr ya. Bentar. Surat Al-Fajr. Ya, baik buruk mungkin untuk yang buruk mungkin karena pandangan kita, baik itu adalah menurut Allah SWT. Baik buruknya. Ayat ini ayat 15 ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, sebagian manusia ketika diuji dengan kebaikan, karena kebaikan pun ujian ya, dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Ketika dia dikasih takdir baik menurut dia gitu ya, dikasih kehidupan mudah misalkan dan sebagainya, dia mengucapkan Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Kemudian wa amma idza mabtalahu,
ketika dia diuji dengan faqadara ya, rezekinya pas-pasan ya, kurang memenuhi untuk dia misalkan ya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Tapi kata Allah, kalla, bukan seperti itu. Nah, mungkin tadi di dalam lafaz ini khairihi wa syarrihi itu, khairnya itu maksudnya dalam pandangan manusia gitu ya, syarrihnya juga pandangan manusia. Adapun menurut Allah Subhanahu wa taala semua takdir adalah baik, tergantung kita yang melakukannya gitu ya, tergantung kita yang menyikapi takdir tersebut ya. Padahal seorang hamba ketika diberi kenikmatan dia dapat kesempatan untuk bersyukur. Begitupun ketika dia dapat kesulitan maka dia diberi kesempatan untuk bersabar. Maka keduanya, dengan kedua tersebut kita bisa mendapatkan pahala. Gitu Tiam ya. Jadi kembali bahwa takdir, maksud takdir khairihi wa syarrihi itu menurut dia gitu ya, menurut manusianya. Padahal semua takdir itu baik. Gitu Tiam. Insya Allah ya. Syukron, jazakillah khair. Tiam. Naam Ustazah, syukron, jazakillah khairan. Itu mungkin untuk lebih pahamnya karena ini masuk ke tauhid juga ya. Bisa ditanyakan kepada Ustazah mungkin yang lebih paham tentang itu. Atau di sini mau membantu silahkan. Baik. Ada pertanyaan lagi atau kita lanjut satu fasal lagi akhwat? Lanjut. Lanjut saja. Lanjut. Oke, nggak ada yang jawab, kita lanjut aja ya. Nggak ada yang bertanya juga. Satu fasal lagi, insya Allah 10 menit, mudah-mudahan cukup. Ini sambil nulis ya, semuanya nulis. Kita masuk pada pembahasan al-istinja bil hajar. Ya, istinja artinya adalah bersuci, ya, membersihkan bil hajari dengan batu. Baik. Di sini kalau yang kita ketahui ya bahwa kalau bersuci itu biasanya dengan air. Begitu ya? Betul? Nah, ternyata bersuci itu bisa juga dengan batu atau yang sama sifatnya dengan batu. Apa aja kriterianya? Jadi kalau di sini nggak harus batu aja gitu ya. Yang penting benda padat. Yang benda padat ya. Apa yang padat misalkan kan batu padat ya, batu padat. Kemudian apalagi nih yang boleh? Kayak tisu ya. Coba kalau bersuci dengan tisu boleh nggak? Boleh ya. Kenapa? Karena dia benda padat. Juga nanti ada kriterianya ya di sini. Taib, faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Sekarang masuk pada bersuci dengan batu. Jadi bersuci itu bukan hanya dengan air aja, ternyata bisa juga dengan batu atau yang sama sifatnya dengan batu. Dengan sifatnya padat, kemudian dalam keadaan bersih, dan bisa menghilangkan najis. Ada 8. Yang pertama, an yakuna bisalasati ahjarin. Bahwasanya yang pertama, ketika kan bisa aja ya ketika kita nggak ada air ya misalnya kita nggak ada air gimana cara bersuci ternyata bisa dengan batu ya atau misalkan ada air tapi diragukan kesuciannya air tapi kok ragu-ragu ya ada baunya ada kuningnya misalkan ya maka kita bisa mengamalkan ini ya yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama tadi ayyaku nabi salasati ahjarin yaitu dengan 3 batu ya. Ada juga yang misalkan gimana kalau batunya ada 3 sisi, boleh ya. Misalkan batunya segitiga ya. Nah, kemudian kita hilangkan najisnya dari apa? Ya dari tempat keluar kotoran. Jadi boleh ini dengan batu tersebut mau itu kubul atau dubur. Dubur itu bagian belakang afwan ya. Belakang, kalau kubul bagian depan. Itu bisa dibersihkan dengan batu, tapi syaratnya dengan 3 batu minimal 3 batu. Kalau 1 nggak bisa cukup. 2 nggak bisa juga. Harus 3 batu. Kalau misalkan udah 3 batu, misalkan ya 3 batu, tapi nggak bersih juga. Misalkan kotoran belakang kan susah ya bersihinnya ya. Belum bersih juga, maka boleh tambah menjadi 4 batu nggak apa-apa. Tapi baiknya tambah lagi jadi 5 batu. Karena Allah suka yang ganjil. Ya ganjilkan menjadi 5. Udah
nggak bersih juga misalkan, maka tambah lagi 6 nggak apa-apa, tapi diganjilkan menjadi jumlahnya 7 batu. Ya, misalkan kalau di sini kan kita alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang banyak air ya, kita temui air banyak, tapi di beberapa kondisi misalkan kita nggak menemukan air, maka bisa dengan batu atau yang sama sifatnya dengan batu ya. Seperti tisu tadi ya, tisu bisa kita pakai untuk bersuci. Mungkin akhwat juga di sini mungkin pernah ya ke apa namanya ada salah satu toilet yang nggak menyediakan air tapi pakainya tisu. Biasanya apa namanya yang di hotel berbintang misalkan ya, kok nggak ada air misalkan pakai tisu bisa aja. Tapi tisunya tadi harus yang kering gitu ya, tisu yang kering kayak batu ya. Karena di sini Suaranya hilang, Ustazah. Ya, hilang. maun. Nah, syaratnya nggak boleh terkena air. Batu tadi kalau kena air maka nggak bisa dipakai. Harus cari batu yang kering, gitu ya. Apalagi kalau batunya dicuci dulu. Saya ada batu satu misalkan ya, akhwat ya. Contoh, ada yang nanya, Ustazah gimana kalau saya pakai batu, batunya saya cuci dulu karena nggak ada lagi batunya. Gimana kira-kira? Saya ada batu cuci dulu, misalkan saya pakai lagi kedua kalinya, terus saya cuci lagi, cuci pakai air, terus apa? Kan Dipakai ada lagi. air. Air. Kenapa Gimana? kepake air? Udah aja. Dipakai Cucinya siapa pakai air. Betul ya? Pakai batu. Jadi syaratnya batunya tadi nggak boleh yusibuhu maun, nggak boleh kena air. Kalau tisu, misalnya tadi tisu udah sifatnya kayak batu juga ya, padat, juga udah bisa menghilangkan. Tapi kalau basah maka nggak bisa dipakai. Tisu pun gitu sama ya, dengan tisu apa namanya bisa dengan sama syaratnya 3 tisu juga. Atau tisunya dilipat-lipat bagian 1, 2, 3 bagi 3 apa namanya sisi itu bisa dipakai untuk bersuci ya, asal menghilangkan hadas. Kalau misalkan masih ada maka tambah lagi tisunya gitu ya. Tisu basah ini enggak menghilangkan apa, tidak menghilangkan najis gitu ya, harus kering. Kemudian yang kedua tadi dengan 3 wajib 3, kalau masih belum bersih harus tambah lagi ya sampai hilang najisnya. Kemudian diganjilkan menjadi 5 atau 7 atau 9 dan seterusnya. Yang kedua ayan kial mahal, kemudian harus bersih tempatnya. Tempat apa maksudnya? Ya batunya harus dalam keadaan bersih ya, nggak boleh kotor ya, nggak boleh kotor batunya atau kena najis juga nggak boleh ya. Jadi misalkan kalau benda padat, contohnya apa selain dari batu? Ada nih benda padat kayak kotoran apa yang padat? Kotoran kerbau misalkan, itu kan gede misalkan ya, udah kering. Nah ini nggak boleh dipakai, kenapa? Karena najis walaupun dia benda padat ya, wahyankian mahal. Kemudian yang ketiga wa alla yajifan najas ya, selanjutnya bersuci dengan batu jangan sampai kering najisnya. Maaf ya, dia agak jorok misalkan ya. Misalkan dari dubur itu kan akan BAB ya, ada kotorannya. Kering itu seukuran dia ketika sudah mengeluarkan hajat langsung dibersihkan saat itu juga. Jadi nggak kemana-mana dulu gitu akhwat ya, misalkan ke pasar dulu misalkan ya. Enggak, tapi harus saat itu juga dibersihkan. Jangan nunggu kering. Kenapa? Kalau udah kering dia sulit dibersihkan. Ya, wa alla yajifa najasu maksudnya adalah najisnya jangan keburu kering. Seukuran bagaimana dia harus membersihkan kotorannya saat itu dulu juga gitu ya. Nggak boleh nunda-nunda dulu, ngapain dulu nggak boleh. Kemudian yang keempat wala yantakila ya, wa alla yantakila jangan sampai berpindah. Maksudnya apa nih Afwan ya? Jangan sampai kotorannya itu keluar dari apa? Dari kalau dubur itu kan ada bagian ini ya, bundar ya, bulat itu. Nah, jangan sampai kemana-mana kok najisnya. Harus di sebagian situ aja. Ya. Atau dari bagian depan perempuan misalkan ya, si najisnya karena pipis misalkan ya, najisnya nggak sampai dibersihkan saat itu juga, karena yang najisnya sudah sampai ke selangkangan itu nggak bisa dibersihkan dengan batu tersebut gitu. Kira-kira bisa dipahami akhwat tadi ya, wa ala yantakila diulangi lagi, jangan sampai najis tersebut berpindah ya, jadi kotoran tersebut nggak berpindah dari kalau dari dubur belakang nggak keluar
dari bundar tersebut, kalau dari depan berarti air kencingnya nggak sampai kemana-mana. Yang dibersihkan yang tempat keluarnya aja, dibersihkan dengan tisu misalkan ya di situ. Maksud dari walayan takila. Kemudian yang kelima, walayat ra'u alaihi akharun. Ya, kemudian tidak datang najis yang lain ya. Kalau misalkan gini ya, akhwat ya, contohnya keluar udah buang hajat misalkan ya. Saya udah pakai batu nih, 2 kali misalkan. Tapi mau buang hajat lagi misalkan ya. Misalkan mau buang hajat lagi. Nah, ini tetap harus dari awal lagi walaupun udah 2, tadi 2 tambah lagi 1 lagi ya gitu. Harus dari awal lagi. Berarti harus cari batu 3 lagi ya. Atau ada batu yang memiliki 3 sisi. Ini maksudnya walayat ra'u alaihi akhar, jangan sampai datang najis yang lain. Kalau datang najis yang lain atau buang hajat lagi, maka hitungannya dari awal lagi 1, 2, 3 gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang kemana? Yang ke-6. Wala yujawiza sofatahu hasyafatahu. Tadi nomor 6 ini sebenarnya masih sama dengan nomor berapa? Tadi dengan walayan takil ya. Maksudnya jangan sampai najis tersebut melewati sofhah. Sofhah itu tadi bundaran lubang dubur, itu namanya sofhah. Juga hasyafah. Hasyafah itu sebenarnya kayak alat kelamin ya, baik laki-laki perempuan. Nah, najisnya jangan keluar dari bagian situ. Kalau udah keluar dari situ nggak bisa dibersihkan dengan batu atau karena kalau zaman sekarang kan kita bisa pakai tisu ya, kata para ulama bisa aja. Yang penting syaratnya tadi hampir sama ya, harus padat karena tisu padat ya, tisu padat kemudian juga bisa menghilangkan najis dan apalagi tidak terkena air, tidak basah. Kemudian yang ke-7 apa? Ustazah Ani, Afwan. Ini kehilangan. Halaman berapa tadi? Ya. Afwan. 22, Ustazah. Halaman berapa? 22 ya? Iya, Ustazah. Oke, sebentar. Ya, halaman 22. Tidak ada suara ya? Ustazah, suaranya nggak kedengeran. Ya, Uti, kedengar nggak? Ya, Ya. kedengeran. Dengar ya? Ya. Insya Allah ini lagi hujan juga di sini ya, sama Ya, kayak di di Medan juga. Bandung juga sama ya. Yang terakhir ini wa antakunal ahjaru thahiratan. Tadi juga masih mencakup yang di atas sebenarnya. Batunya itu harus dalam keadaan suci. Maka kalau najis ada apanya misalkan ya, ada kotoran ayamnya atau dan sebagainya, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci gitu ya. Mungkin ini pasal terakhir. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita membahas tentang furudul wudu juga yang lainnya insya Allah. Baik, ya akhwati wa ummahatillah. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 ya. Ya. Gak ada pertanyaan? Oke, Bunda Wiwit mau bertanya, Bunda? Ustazah, tadi Udah 7 lama dan gak 8 ketemu apa, Bunda Ustazah? Wiwit ya. Kenapa? Yang 7 dan 8 tadi Masya Allah. kelewatan. Bentar, kedengar gimana? Yang 7 dan 8 tadi kelewatan. Yang Nggak dengar. ke-8 wa antakunal ahjar tahirah. Batunya harus suci, Uti. Harus bersih, jadi nggak boleh ada najis di atas batunya. Ya, di apa namanya? Kita yakini bahwa batunya dalam keadaan suci gitu ya. Ini kalau kita kan kalau kita di Indonesia banyak banget air ya alhamdulillah. Ini jaga-jaga gitu ya. Ternyata agama Islam itu sangat memudahkan ya, memudahkan. Kalau nggak bisa gini, bisa kok pakai yang lain. Kalau nggak ada air, bisa dengan yang lain. Gitu. Ada sebagian orang juga kan, dia nggak bisa kena air. Kenapa? Karena mungkin karena satu penyakit dan yang lainnya, gitu kan? Mungkin ada. Pakai kain bisa ya Ustazah? Gimana Uti? Pakai kain. Pakai kain Ini itu suara padat juga.
Beda suaranya ya? Kalau pakai kain gimana Ustazah? Kata Oh, pakai kain boleh, boleh, Indrawati. boleh. Kain boleh, Bunda, boleh. Karena dia ikut sifatnya aja, sifat batu kayak batu tadi ya, secara syaratnya harus padat. Nah, kain padat juga bisa menghilangkan najis ya. Kemudian dalam keadaan suci dan tidak basah. Bisa ya dengan kain. Begitu. Oke, saya bertanya saja, Wiwit nih. Masya Allah, silakan Bunda Wiwit. Misalnya kita di kereta api itu ya dalam perjalanan. Hmm. Terus kan itu ada air, tapi kita agak ragu juga itu airnya bersih atau enggak, karena itu kan adanya di toilet ya. Apa kita bisa boleh pakai tisu? Iya, iya itu salah satu fungsinya itu Umi ya. Kita ragu dengan air tersebut gitu. Maka kalau yang ragu kan dalam hadis apa? Tinggalkanlah yang meragukan. Maka kalau ragu airnya takut nggak suci, pakai tisu aja. Ya. Caranya Ustazah, Tapi yang penting kering dan suci tisunya. Itu Bunda Wit. caranya Ustazah kalau untuk berwudu pakai tisu. Kalau wudhu nggak pakai tisu Bunda, nggak. Nggak boleh ya, tetap air ya. Ini Enggak. hanya untuk Iya, istijah. ini hanya untuk Tayamum. bersuci aja, untuk bersuci. Oke. Kalau misalkan nggak ada ini, nanti ada bab tayamum Bunda ya. Insya Allah pekan depan kita bahas tentang wudhu, karena wudhu termasuk yang butuh waktu lama, juga tayamum juga. Ya, Insya Allah kita bahas pekan depan ya. Oke. Gitu. Iya. Ya, Wah. barakallahu fikina. Ya, mungkin dicukupkan ya. Silakan Ustazah Ani, kembali kepada Ustazah Ani. Saya undur diri terlebih dahulu. Ya, barakallahu fikunna. Semoga selalu diberikan limpahan kesehatan, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, diberikan keistiqomahan juga semoga tadi ya ada kata admin itu berteman di dunia, bertetangga di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Syukran Jazakallah Ustazah, khairan, syukran. Ustazah. Fadhil Ustazah Ani. Jazakallah Khairan Ustazah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kita ada di penghujung acara ya. Tidak terasa ya, bunda-bunda udah ada. Padahal masih mau gitu belajar ya. Cuma tidak terasa udah 9:30. Baik, kita cukupkan saja kelas fikih muslimah pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Ani Nuraini, selaku moderator, izin pamit dan undur diri. Mohon maaf bila banyak kata dan perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Waalaikumsalam khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Ani.